A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak lupanya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih lagi diberi kesempatan dan diberi izinnya untuk berkumpul mengaji pada malam Kamis ini di Binjai. Dan tidak lupanya kita mengucapkan selawat bering salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah. Saya lanjutkan. Apabila rasa Allah itu sudah melekat dalam perasaanmu dan pikiranmu, dalam segala hal keadaanmu, niscaya takwalah sudah derajatmu di hadapan Allah Tuhanmu. Maka mendapat waktulah engkau yang darinya melakukannya, dan bersaranglah ikhlas dan nikmat dalam segala perbuatanmu. Masuk dari ayah saya ini, tuan-tuan dan puan-puan, dia bilang rasa Allah yang sudah melekat dalam diri kita nih. Akan saya jelaskan rasa Allah itu apa. Rasa Allah itu adalah rasa yang terpancar dari diri Allah Ta'ala itu, yang dirasakan bagi hambanya, ya, yang apabila menzahir bagi diri hambanya, maka akan terzahirlah af'al dan perbuatannya, ya, yang akan dirasakannya kepada hambanya. Dirasakannya, bukan merasakannya, ya. Dia yang merasakan bagi diri si hamba itu. Maka tugasnya ada dua di sini. Yang pertama, awak harus menjadi diri si hamba dulu. Yang kedua, baru awak minta ridho Allah Ta'ala tuh, agar awak dirasakannya, bukan merasakannya, ya. Ingat tuh, ya. Jangan ada nanti dalam diri kita nih bisa dan mau untuk merasakan Allah Ta'ala tuh. Tak bisa. Allah tuh juga nanti yang akan merasakan dirinya. Itu pun kepada derajat si hamba. Derajat si hamba ini bagaimana, Tuan? Derajat si hamba ini ialah derajat yang lemah, yang hina, yang dhaif, yang memang tidak ada punya keinginan sama sekali selain Allah Ta'ala itu aja. Dan rasa ini juga Allah Ta'ala juga yang berinya atas niat dan iktikadnya. Maka akan dimasukkan Allah Ta'ala rasa itu sama dia, hingga nanti akan naiklah derajat rasanya sampai dirasakannya rasa Allah ini tadi sama diri si hamba nih. Paham maksud saya ini, ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang harus kita lakukan adalah menjadi diri si hambalah terlebih dahulu, agar bisa kita merasakan Allah Ta'ala tuh, merasakan rasa Allah tuh, yang apabila dia menzahir menjadi af'al dan sifatnya, itulah dia tandanya. Jadi tidak mungkin orang yang merasakan rasa Allah tuh kalau tidak dia menzahirkan af'al dan sifat Allah tuh. Tapi bagi derajat si hamba ini pun sulit, tuan-tuan dan puan-puan. Kita harus membuang kehendak dan keinginan kita. Tidak ada lagi siapapun dalam hati kita kecuali Allah itu aja. Sanggup? Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada kerjaan, tidak ada apapun lagi. Kita memang haus akan Allah Ta'ala itu. Apalagi Allah Ta'ala itu sudah nunjukkan dirinya sama awak. Hingga tak ada lagi pandangan kita sama yang lain. Sama dia aja. Maka kata Tuan Guru tuh, sucikan hati, itulah jalannya untuk menjadi diri si hamba tuh. Karena Allah tuh maha suci. Dengan begitu awak sucikan hati awak, maka menghampirilah yang suci tadi saya bilang. Maka status yang pertama kali yang akan awak dapatkan itulah status hamba. Baru nanti dia bilang di sini sudah melekat, dia bilang. Memang sudah melekat rasa Allah tuh dalam dirinya. Maka kata Tuan Guru semalam, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak dia menyerah, ya, kalau tidak dia menyerah dan menerima, maka tidak bisalah dia menjadi diri si hamba. Menyerah ini bagaimana? Dia tak ada tuntutan apapun lagi. Maaf cakapnya tuan-tuan dan puan-puan, amalan yang dikasih sama kita yang di sini pun tidak ada kuasa kita, tidak ada keinginan kita memandangnya lagi kemari.
Kalau tidak Allah tu juga yang mandangkannya nanti. Maka tujuan kita Allah tu aja. Ya Allah, mau kau pandangkan, mau kau rasakan, mau kau buatkan terhadap diriku, terserah mulai ya Allah. Aku ni pun kepunyaanmu juga. Kalau udah ada rasa begitu sama awak, maka siap-siaplah akan dikasih Allah Ta'ala status hamba tadi. Maka begitu datang status hamba sama awak, maka siap-siap jugalah akan kita rasakan rasa Allah tuh. Dan apabila rasa Allah tuh sudah ada sama awak, maka siap-siaplah. Maka af'al akan sifatnya akan terjadi dalam diri kita nih. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya, ini bukan saya bilang ya, kita ini tidak menjadi Allah, bukan. Allah tetap Allah, dia tetap satu. Saya bilang menjadi hamba lah. Maka diri si hamba ini akan dikasih bonus sama Allah Ta'ala. Maka itulah namanya rasa Allah yang tidak akan pernah muak kita untuk merasakannya. Tidak ada nanti satu rasa pun yang bisa menandingi rasa Allah tuh. Dikasih bagaimanapun rezeki dalam dunia ini, begitu banyak, dikumpulkan pun segala macam alam semesta ini, tidak ada ke situ panggilannya. Begitu nikmatnya lah rasanya. Dan kita juga tak bisa lari apabila Allah Ta'ala sudah merasakan dirinya sama waktu. Tidak bisa buat-buat. Kalaupun nanti lalai tuan-tuan dan puan-puan ya, nanti akan dipanggil Allah Ta'ala lagi di arah ke situ. Dipanggil nanti, diambil lagi. Dipanggil lagi di arah ke situ. Diambil lagi, dipanggil lagi, gitu seterusnya. Hingga duduk dan melekatlah rasa Allah tadi sama dia. Hingga dia nanti dikasih Allah Ta'ala tanggung jawab untuk mengurus yang dijadikan Allah Ta'ala nih. Nah, kau jadikanlah nih. Maksudnya, kau uruslah nih yang kujadikan nih. Itulah derajat Tuan Guru. Derajat wali, kekasih Allah tuh. Dari kasih Allah dia kepercayaan untuk menanggung jawabi ciptaannya itu aja. Cuman, karena Allah Ta'ala tuh tak nampak, tak bisa awak rasakan langsung, maka dari dialah dulu. Maka nanti guru tuh akan menjahirkan sifat dan af'al Allah tuh. Ya. Maka itikadlah kita nih, agar kita juga bisa merasakan rasa itu juga. Namun itulah tuan-tuan dan puan-puan ya, perjalanan ayah saya aja yang saya tontonlah ya, mungkin kita sendiri pun tak sanggup untuk menjadi status si hamba ini aja. Usahakan status melekat rasa Allah nih, status hamba aja pun tidak bisa sanggup kita untuk menjalaninya. Cemana bisa saya bilang tak sanggup? Depan mata kepala saya sendiri, ayah saya tuh anaknya ditabrak sepeda motor pada saat itu. Lalu dia ketawa, senyum. Datang orang yang nabrak ke rumah. Minta maaf dia. Ditanyanya, berapa yang harus saya ganti rugi, Pak? Apa yang harus saya buat sama anak bapak nih? Anak bapak udah berdarah-darah nih. Lalu apa katanya? Udahlah, kau tak salah. Kau simpan aja lah duit untuk berobat kau sendiri. Ataupun untuk belanja anak istrimu. Sampai sebegitunya dia. Pertama yang diselesaikannya perasaannya terlebih dahulu. Dipandangnya ke dalam. Ada enggak rasa sakitku anakku ditabrak? Ada enggak gelisahku? Ada enggak sukaku? Ada enggak sayangku kepada selain yang daripada Allah Ta'ala itu? Maka selesai dia pada saat itu. Tidak ada rasa itu. Dia hanya bertambat kepada Allah Ta'ala itu. Ya udah selesailah. Enggak masalah sama dia. Mau anaknya ditabrak. Mau anaknya begini, mau anaknya begitu. Orang punya Allah kok. Yang nabrak pun Allah juga tadi yang ngasih dia izin. Maka selesailah sudah. Maka pada saat itu tanpa disadarinya, perbuatan dan af'al Allah Ta'ala itu situ dah lanjut dia semuanya di situ sama dia. Maka itulah nanti yang terbit, yang keluar dari dalam diri orang yang merasakan Allah tuh tuan-tuan dan puan-puan. Tidak juga bisa buat-buat ya. Maka saya bilang sama Tuan Guru semalam tuh. Pada saat awak pandang begini, ada rasa ingin mandang amalan yang di sini tuh. Ada aja rasa ingin memandangnya, maka ditegur saya sama ayah saya. Kau tak bisa merasakannya, tunggu Allah yang merasakannya terhadap dirimu. Gimana tuh? Sampai kata Tuan Guru tadi, makan aja pun awak gini, belum tentu nasi yang dalam piring kita nih hak kita pada saat ini. Bisa aja pada saat itu tumpah nasi tadi, ataupun jatuh cecak hingga kita tak makan. Yang ini aja pun belum tentu jadi hak kita. Apalagi yang belum terjadi, apalagi yang belum kita miliki, dia bilang. Makanya tunggu Allah Ta'ala itu aja nanti. Maka berusahalah kau dulu. Ingat tuh tuan-tuan dan puan-puan ya, jangan nanti keliru kita. Jangan kita anggap kita bisa mandang amalan yang dikasih itu. Bukan kita yang mandang. Allah Ta'ala itu juga yang memandangkannya sama diri awak nih. Jangan nanti ada pula, Tuan, saya beramal Tuan tengah malam Tuan.
Ditunjukkan saya ini Tuhan. Ditunjukkan saya itu Tuhan. Namun perasaannya tinggi hati. Ria dia nak nunjukkan sama orang lain pada saat itu. Dan terasa itu sama Tuan Guru. Sesungguhnya yang datang tadi malam itu jin. Kalau Allah datang nunjukkannya, maka akan diselesaikannya perasaannya. Tidak ada rasa ria. Tidak ada rasa senang selain dari dirinya. Kalaupun ditunjukkannya, yang ditunjukkannya Allah Ta'ala itu aja, bukan dirinya. Kalaupun yang diceritakannya, ya Allah, luar biasa rupa kebesaran Allah Ta'ala itu tadi malam. Telah ditunjukkannya aku sesuatu yang aku tidak pernah lihat, yang tidak pernah aku rasakan. Cuman tujuannya Allah itu aja. Bukan dia nak nunjukkan dirinya. Jadi nanti kalau ada orang yang bercerita dia nak nunjukkan dirinya, saya jumpai ini Tuhan, saya rasa ini Tuhan, saya begini Tuhan, dengan tinggi hatinya, maka yang datang tadi malam yang ngasih itu sama dia jin. Bisa saya pastikan tuh. Jadi rasa Allah Ta'ala itu dia tidak akan pernah menyalahi aturan yang dia buat sendiri. Lalu dia bilang tadi kan, niscaya tawakallah sudah derjatmu. Nah, didudukkan Allah Ta'ala dia di makam tawakal tadi. Jadi derjat dialah tawakal tadi, tanpa disadarinya. Maka sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, rasa Allah yang dirasakan Allah tuh sama kita tuh, dia membawa rasa semuanya. Jadi tak perlu kita buat-buat ikhlas, tak perlu kita buat-buat tawakal, tak perlu kita buat-buat sabar. Karena itu dari dia juga. Begitu dirasakannya rasanya tadi, maka sertalah semua rasa tadi sama dia. Tanpa kita buat-buat. Jadi jangan nanti, karena sabar aja nih. Maka nanti ada kata orang, sabar tuh ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya. Allah Ta'ala tuh nggak pernah ada batasnya sabar sama dia. Buktinya apa? Berulang kali kita lupa dengan Allah Ta'ala tuh. Cobalah, satu hari ini berapa kali kita ingat sama Allah Ta'ala tuh. Kalau hanya sholat 5 waktu yang kita andalkan untuk mengingat Allah Ta'ala tuh, sungguhnya selebihnya tuh kita lupa sama Allah Ta'ala tuh. Tapi Allah Ta'ala tuh sabar sama awak. Diingatkannya juga kita. Sabar dia nunggu kita sampai kita betul-betul duduk untuk mengingat dia tanpa ada bergeser sedikit pun lagi. Maka si Abdul Qadir Jailani itu bilang, apa dia bilang? Sedetik saja hatiku lalai kepada Allah Ta'ala, maka ku tetapkan diriku kafir. Sampai sebegitunya dia. Kita ini bukan sedetik lagi. Berapa jam udah dalam satu hari ini kita lalai. Namun Allah Ta'ala tetap sabar menunggu kekasihnya. Maka itulah sifat Allah tuh, tidak ada batasnya sabarnya. Dan tawakallah sifat Allah Ta'ala itu pada saat itu. Nunggu hamba-hambanya nih. Menerima dia. Kalau memang inilah derajat si hamba tuh. Kalau inilah masih dia. Kalaupun aku dalam sangkanya, tapi aku terima juga lah sangka dia itu tadi. Agar aku bisa dikenali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nanti ya, mudah-mudahan, saya doakanlah nih. Kalau sudah dirasakan rasa Allah itu, maka akan abadilah sifat itu tadi sama tuan-tuan dan puan-puan. Maka akan tuan-tuan dan puan-puan rasakanlah sendiri. Oh, ternyata ini rupanya rasa Allah tuh ya. Yang dibilang tuan tuh, yang dibilang tuan guru tuh, ternyata tak ku buat-buat sabarku. Ternyata tak ku buat-buat ikhlasku. Tak ku buat-buat tawakalku. Serta dia sendirinya. Langsung datang dia berbarengan dengan rasa Allah tuh. Ingat tuh tuan-tuan dan puan-puan ya. Maka dibilang ayah saya itu, jangan ada mau ini, jangan ada mau itu, jangan ada hendak ini, jangan ada hendak itu, jangan ada mau jadi ini, jangan ada mau jadi itu. Kata Tuan Guru semalam, tahu maksudnya apa? Disuruhnya kita nyerah. Tak punya keinginan sama sekali. Barulah nanti kita akan menerima apa yang dikasih Allah Ta'ala tuh. Seandainya tuan-tuan dan puan-puan ya, kata ayah saya dulu, dikasih Allah Ta'ala tuh neraka sama dia. Namun diridhoi Allah Ta'ala tuh, diterimanya neraka itu tadi. Karena dari serahkannya dirinya sama Allah Ta'ala tuh, terserah kau lah ya Allah, neraka punyamu, surga juga punyamu, apalah dayaku. Mana mungkin ku atur Allah Ta'ala tuh dengan keinginanku. Jadi coba kita pandang sekarang, terlalu banyaknya lah keinginan kita terhadap Allah Ta'ala tuh, hingga tak pernah bisa kita sucikan sama sekali. Kita tuntut ini, kita tuntut itu sama Allah Ta'ala. Yang bentuknya bukan pula akhirat itu dunia pula. Tidakkah nandakan jauhnya hubungan kita sama Allah Ta'ala itu. Dikasih pula sama Allah Ta'ala tadi yang kita mau. Bentuknya dunia tadi. Tidakkah parah kenanya? Sedangkan orang yang berjalan kepada Allah tuh merasakan diri Allah Ta'ala tuh, dia merasakan rasa Allah tuh, tidak dikasihnya dunia ini masuk ke dalam hatinya.
Karena apabila masuk dunia ini ke dalam hatinya, maka akan mengotori rasa yang dikasih Allah itu tadi. Maaf cakap nih tuan-tuan dan puan-puan ya. Pada saat dia Allahu Akbar, dirasakannya rasa Allah yang nikmat tuh. Masuk hal kerjaannya. Malah hal kerjaan yang tadi hancur pula kerjaannya. Maka masuk ke dalam pikir, dipakainya itu, maka pudar rasa Allah tuh sama dia. Allah Ta'ala tuh tak mau tersekutukan oleh apapun. Dia tak mau terkotori dengan apapun. Dia mau hanya rasa dia aja yang suci tadi. Makanya kaji kesucian ini berat. Yang namanya kesucian pastilah suci. Tidak mau dia terkotori lagi. Maka untuk mendudukkannya, jangan takut salah, kata Tuan Guru nih. Buat aja dulu. Jangan nanti terpandang kaji. Kalau ini nanti keinginan awak juga. Yang namanya keinginan awak tetap juga nafsu. Buat aja dulu. Nanti kan dikasih tuh arahan sama Allah Ta'ala. Dikasih nyawa teguran. Dikasih nyawa rasanya. Dirubahnya nanti tuh. Oh, rupanya yang kubuat ini tadi nafsu. Aku udah dapat rasanya, maka tidak akan aku kena untuk kedua kalinya. Cuman jangan pula belum awak buat lalu awak bilang, nafsu tuh. Jadi awak kena kaji. Ini banyak kenanya kita nih. Termasuk pun saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini ya, contohnya aja. Yang sudah saya tanamkan dalam perasaan saya ini, jujur aja nih tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya egois kalau yang namanya sama istri. Sedikit pun peraturan istri nggak boleh sama saya. Maaf cakapnya, walaupun sini sama saya nih, istri saya jauh lagi masak, minta tolong ambilkan cangkir atau gelas nih, saya nggak mau ngambilkannya. Saya terpegang kata ayah saya itu dulu. Jangan pernah istri itu nanti ya nyuruh kita. Ingat tuh ya, dia bilang, jangan pernah istri itu nyuruh kita. Apabila kita buat yang disuruhnya tadi, maka sesungguhnya kita telah membukakan api neraka bagi dirinya. Lalu itu yang saya pegang. Itu derajat ayah saya. Derajat saya? Kalau memang istri saya tuh lagi masak, memang dia lagi sibuk, seharusnya pengertian saya untuk ngambilkan yang ini tadi, tanpa harus disuruhnya. Gimana? Tapi karena awak terpegang kaji, nggak boleh ngatur aku, ambil sendiri. Sakit perasaan istri tadi. Udahlah dia capek, tak mau ditolong, disakiti pula lagi. Betul nggak yang kita buat? Nggak betul. Maka apabila orang yang sudah merasakan Allah Ta'ala itu akan diselesaikan Allah Ta'ala perasaan, akan peka dia terhadap istrinya, akan peka dia terhadap orang lain, akan peka dia terhadap sesuatu yang dikeliling dia nih. Karena Allah Ta'ala itu langsung yang negur dia. Tuhan, istri kau tuh lagi capek tuh, kau bantulah katanya. Maka apa yang bisa kau bantu? Ini yang dekat sama kita, ini yang kita kasih sama dia. Tanpa harus disuruhnya. Maka itu tanda tuan-tuan dan puan-puan ya. Banyak nih orang beramal nih kena nih. Disangkanya amalannya itu juga lah yang bawa dia nanti kepada Allah. Ternyata tidak. Allah itu juga lah nanti yang akan bawa dia. Dan Allah itu juga lah yang merasakan amal itu sama dia. Syarat orang beramal ini banyak. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Dia nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dia harus begini, harus begitu. Sama Allah Ta'ala buat dulu. Kau buat dulu, kau rasakan baru nanti. Kalau orang yang dia berpegang ke dalam kaji amalnya, dia nggak mau buat dulu. Udah dicapnya salah tuh. Cobalah, ini saya lah dulu nih ya. Saya belum pernah yang namanya proses bercerai ini sama istri saya. Lalu datang orang sama saya menceritakan tentang hal perceraiannya. Apa saya jawabnya? Sedangkan saya belum. Harus saya jalani dulu ya proses penceraian tadi. Baru saya bisa bercerita sama dia. Maka salah orang dia kalau misalnya dia ngomong sama saya tentang masalah itu. Cuman kalau dia untuk minta menenangkan hatinya, menyelesaikan perasaannya mungkin insya Allah. Cuman kalau untuk pengalaman saya belum ada di situ. Maka apa yang saya alami itu yang saya ceritakan. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan. Mana mungkin kita kerja pabrik kita tahu harga cabai. Makanya sesuai dengan derajat masing-masing tuan-tuan dan puan-puan ya. Untuk mendapatkan rasa Allah nih harus dengan ridho Allah itu juga. Tidak bisa dengan keinginan awak. Awak ini hanya seorang hamba yang meronta-ronta, yang meminta, yang mengemis, yang meminta pertolongan Allah Ta'ala itu. Apabila Allah Ta'ala itu lari dari awak, maka tak jadi apa-apalah awak. Hanya itulah yang bisa kita buat. Untuk menyelesaikan masalah aja pun kita, kadang nih tuan-tuan, kita merasa bisa menyelesaikan masalah itu. Nyatanya tak bisa. Capek nanti awak udah berusaha untuk menyelesaikannya. Ternyata nggak bisa. Begitu awak nyerah nanti, ya baru datang penyelesaiannya. Itu menandakan Allah sayang tuh ya.
pelan-pelan lah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita mengenal Allah tuh ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tuan-tuan dan puan-puan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.